ribetnya nanti Ibu misalkan ini rusun Klender akan direvitalisasi atau diremajakan, ribetnya di mana sih Bu emang? Ribetnya ya nomor satu mau cari tempat deh. Mau cari tempat. Terus kedua masalah ini perabotan ini. Kita ini kan banyak perabotan. Mau dikemanain? Ibu di sini tinggal sama siapa? Sama suami, sama anak. Anak berapa Bu? Saya anak 7. Terus ini apa tuh, tapi sudah ada rumah sendiri-sendiri yang 3. Pokoknya ada rumah sendiri-sendiri yang 2 ada. Ibu sudah berapa lama tinggal di sini? Aku mulai dari tahun 90. Tahun 90 Bu. Iya. Pindah dari Irian langsung ke sini. Tapi berarti Ibu tetap nggak mau pindah ya? Nggak mau. Nggak mau. Kecuali kalau dibeli gitu. Dibeli Nah, berapa Bu tadi? mintanya 750 Juta. juta. Tapi kalau seumpamanya 400, 4,5, 500 lah dilepas. Oh gitu. Tapi kalau kata Ibu tadi 25 juta per tahun dikasih? Nggak ada yang mau. Sekarang deh kontrakan mana ada deh uang segitu. 2 tahun. Ya kalau 2 tahun ini jadi, kalau enggak kita mau itu apa itu namanya banyak yang tidak setuju. Nggak setujunya kenapa Bu? Tidak setujunya soalnya mau dikasih kontrak 20 sampai 25 25 apa? juta setahun. Heeh. Katanya 2 tahun itu selesai apa tuh bangunannya. Tapi dek sekarang gini, masa ada bangunan apartemen ini apa tuh namanya 2 tahun selesai, kan tidak mungkin kan ya. Harapan Ibu bagaimana dong harusnya Perumnas Bu? Perumnas ini harapan aku seluruh sini ya, RT sini sama RT yang lain maunya itu dibeli aja rumah ini. Ibu unitnya berapa sih luasnya? 36. 36. Ibu rencana mau jual berapa ke Perumnas? Nah, kalau dari sini mintanya 7,5 satu rumah. 7,5 apa? 750 juta. 750 juta. Iya. Tapi Perumnas hanya bisa memberikan Belum tahu, belum ini. Besok ini mau ada rapat di sana. Di PPSK. Gedung Serbaguna. Warganya Gitu. mau ditanyain bagaimana, mau apa enggak. Tapi deh ya kalau ibu-ibu sini nih kebanyakan enggak ada yang mau. Kenapa Bu? Karena 20 tahun setahun ya. Setahun 20 juta atau 25 juta. Katanya 2 tahun itu selesai. Lah sekarang itu bangunan mana sih yang 2 tahun bisa selesai? Kan tidak mungkin, kan tidak masuk akal gitu. Nah Ibu udah ada persiapan belum kira-kira kalau cuma dikasih benar 25 juta per tahun terus disuruh pindah? Lebih baik Ibu pindah apa enggak? Enggak pindah. Ibu lebih baik rusun ini dibiarkan begini saja, direvitalisasi atau direvitalisasi? Iya, maunya renovasi ya. Kalau memang apa tuh Perumnas itu enggak mau bayarin kita, kalau tetap mau minta 20 atau 25 juta setahun, kita tuh enggak mau. Nah, jadinya nanti itu mau direnovasi sendiri gitu. Ibu ini di blok berapa sih Bu tinggal? Aku blok 6. Blok 60. Iya. Oh, gitu. Ya, siap Bu. Bu, Jadi kalau saya pribadi ya, kalau memang ya silahnya mau kayak gitu, mau di ini, mau dibongkar ya silahnya, udah silahkan aja. Ya udah, tapi dikasih ya silahnya uang gantinya. Daripada kita capek-capek nanti nyari-nyari mereka, kemana kita cari? Ibu kira-kira tinggal di unit mana Bu? Blok berapa? 65. Blok 65. Ibu sudah berapa lama tinggal di blok 65? Ya kayaknya udah 30 tahun deh. 30 tahun. Berarti semenjak rusun ini berdiri gitu? Ya, enggak, sebelumnya itu kan udah lebih 30 tahun. Oh, sudah lebih dari 30 tahun. Dan saya aja udah 30 tahun. Oh gitu. Bu, kira-kira rencana Perumnas nanti mau ngasih berapa Bu kalau Ibu disuruh pindah? Itu sih urusan mereka, saya ya namanya kalau saya pribadi
sebanyak-banyaknya. Kalau saya pribadi ya, tapi kalau itu kan peraturan mereka. Masa saya yang ini yang bikin harganya kan nggak mungkin. Ibu udah siap pindah? Ya siap. Siap pindah? Siap. Siap. Sekiranya apa Bu yang dipersiapkan Ibu kalau nanti Tapi pindah? kalau siap pindah itu ya istilahnya sesuai dengan harga rumah saya dong, biar bisa saya pindah kan, ya istilahnya cari yang lain. Kalau memang ini dipakai lagi. Berapa sih Bu Ibu kira-kira mau jual unitnya? Boleh nggak 500? Oh 500 Bu ya, 500 juta ya. Emang di lantai berapa Bu? 3. Di lantai 3. Ibu menurut Ibu 500 juta dibeli perumnas sudah cukup? Ya nggak tahu ya. Heeh. Ya kalau saya dikasih 500 ya udah lepas, ya udah nggak apa-apa kalau saya pribadi. Pindah aja mendingan. Pindah aja mendingan. Tapi kalau kurang dari 500? Ya kalau kurangnya itu ya kita lah yang iniin. Yang nggak mungkin kan saya bilang 1 M itu rumah susun. Yes. Mungkin nggak? Enggak. Ya udah kalau memang nggak mungkin ya udah. Kalau memang dikasih 500 saya out. Kalau tidak? Ya kalau tidak tahan dulu lah, gimana caranya? Enggak, kalau saya kalau janji-janji mulu-mulu kayak gitu nggak masuk akal. Apa Bu yang menurut Ibu nggak masuk akal? Nggak masuk akalnya kita katanya dikasih 20 juta dulu. Maksudnya dikasih kita 20 juta itu maksudnya gimana? Kita nyari mereka lagi kemana? Umur kan kita nggak tahu. Siap Bu. Oh, janjinya perumnas dikasih 27 juta. 20 juta untuk ngontrak 2 tahun apa setahun itu? Emang cukup Bu? Ya makanya, cukup nggak? Ya itulah makanya saya bilang. Nah, kalau saya minta 500, dikasih nggak 500? Ibu sudah punya berapa anak Bu? Hah? Ibu udah terbiasa tinggal di sini? Sudah punya berapa anak? 4. 4. Sekolah di sini semua? Iya. Berarti Bu kalau Ibu pindah siap-siap juga dong pindah sekolah? Iya. Oh, udah nggak ada yang sekolah. Oh gitu? Oh gitu Ibu. Berarti Ibu sudah nyaman nggak tinggal di sini? Ya nyaman sih, nyaman. Saya terus terang aja nyaman. Nyaman Saya ya? kemana-mana dekat. Kalau masalah nyamannya itu ya nyaman banget sih. Tapi ya gimana? Yang nggak ada yang nyaman di dunia ini. Iya. Yang nyaman itu di surga nanti. Siap Ibu, siap. Ya habis gimana? Saya bilang nanti ini pindah sekarang, mana tahu saya termalam atau besok. Siap, Kita kan Ibu. nggak tahu, gitu aja saya penilaiannya sama mereka. 2 tahun katanya. Mana saya mau cari dia 2 tahun? Ya. Itu aja kalau saya. Udah. Ini sangat tergantung pada warga. Kalau warga nggak setuju nggak ada jalan. Karena undang-undang memang mengamanatkan 60%. Karena ini adalah skema karena skema yang dipilihnya ada skema sesuai sama Undang-Undang Nomor 20. Itu adalah yang kita pilih inisiatif warga. Nah, kalau yang namanya inisiatif warga ini harus ada persetujuan warga dan disyaratkan 60% warga minimal setuju. Kalau kurang dari 60% itu tentu saja tidak akan bisa berjalan. Kira-kira Supaya warga setuju atau tidak setuju kan harus tahu. Kalau saya setuju, setujunya itu mau jadikan apa ini? Sehingga kita bisa mengatakan, oh ya kalau gitu bagus, saya mau. Atau enggak, saya enggak mau. Ini adalah pilihan warga, karena warga masih punya hak. Warga masih punya kedaulatan atas rumah ini. Paling tidak sampai akhir masa berlakunya HGB, yaitu Februari 2030. Selama itu belum terlewati, warga masih berhak untuk mempertahankan wilayahnya dengan kondisi apa adanya. Tidak ada satupun yang bisa merebut hak warga atas rumah. Rumah ini kita miliki legal. Ya, kita punya sertifikat bukti kepemilikan kita yang namanya hak guna sertifikat hak milik di atas tanah hak guna bangunan. menurut Bapak berapa persen yang menolak? Ya belum bisa kita estimasi. Oh belum diestimasi Pak? Iya kan ini baru sepertiga jalan. Oh. Jadi kan Sejak kapan sih sosialisasinya dilakukan? dilakukan sosialisasi itu sejak tanggal 7 ya. Tanggal 7 itu nanti di RW 1 Malakajaya. Tanggal 7 sama tanggal 8. Seminggu sebelumnya itu berarti tanggal 30. Tanggal 30. Tanggal 30 sama tanggal 1 itu di RW 2 Malakajaya. Sampai saat Jadi
dari jempol tanggal 30 dan tanggal 1 setiap hari Sabtu sama Minggu malam. Itu dari blok 1 sampai blok 24. Nah, nanti tanggal 7 dan tanggal 8 Oktober itu dari blok 25 sampai blok 48. Dan nanti kemudian akan berakhir tanggal 22 dari blok 49 sampai 27. Pasti di situ. Nah, kemudian kita akan minta pendapat warga dengan memberikan semacam surat pernyataan. Kalau warga setuju, tanda tangan surat pernyataan itu. Kalau sudah setuju, ya jangan ditandatangani. Kira-kira ada syarat-syarat tertentu nggak sih Pak kalau rusun ini mau direvitalisasi ke penghuni? Mungkin pembayarannya mungkin dihentikan pada tanggal segini karena nanti tanggal segitu akan mau direvitalisasi gitu. Pembayaran apa maksudnya? Maksudnya retribusi atau apakah ada nggak? Oh, nggak ada. Karena ini kan bukan rumah susun sewa ya. Ini rumah susun milik. Kalau susun sewa kan barangkali ada pembayaran reguler setiap bulan. Kita nggak ada kewajiban. Kewajiban kita itu adalah memenuhi pembayaran yang kita pakai sendiri, misalnya listrik, air, kemudian gas. Itu nanti kita akan karena prosesnya panjang. Sekarang baru proses sosialisasi. Setelah proses sosialisasi nanti akan dilakukan penjaringan persetujuan. Setelah dilakukan penjaringan persetujuan nanti dilakukan perjanjian kerjasama dengan Perumnas. Setelah kerjasama baru nanti dilakukan demolis. Itu membutuhkan waktu dan ada schedule-nya. Menurut Bapak emang sudah waktunya nggak rusun Klender ini diremajakan Pak? Kalau secara pribadi saya sudah waktunya. Karena apa? Karena yang pertama dari segi penataan lingkungan, rumah susun ini kan ada di Jalan Protokol. Wajah depannya Jakarta Timur, di depan sepanjang jalan raya Igusti Ngurah Rai. Ya, yang membutuhkan penataan. Kemudian yang kedua, waktu yang pas karena sedang bersama dengan program pemerintah dalam bidang perumahan. Pemerintah mentargetkan ada 1000 unit, 1000 tower. Pasti ini mendapatkan sebuah prioritas menjadi proyek strategis bagi pemerintahan Jokowi sekarang ini. Kemudian timing ketiga yang sangat tepat. Selama kita masih mempunyai kedaulatan atas rumah kita sampai 2030, kita masih punya bargaining. Kita tidak akan tahu nanti sampai 2030 habis hak kita atas tanah HGB ini. Bargaining kita sudah sangat kecil. Kalau sekarang kita masih bisa minta asal mau tapi syaratnya begini, mau tapi karena makin besar bargaining kita, makin panjang jarak antara habisnya masa berlakunya HGB, bargaining kita masih cukup kuat. Beda nanti tinggal 1, 2, 3 tahun barangkali itu kita tidak terlalu banyak bisa menentukan pilihan. Contoh misal, sekarang kita masih bisa minta pada Perumnas dan itu sudah menjadi materi daripada sosialisasi. Yang pertama, kita mendapatkan unit hunian baru dengan tipe yang sama. Karena di sini ada 2 tipe 36 sama tipe 54. Meskipun 54 itu dari 1280 unit, itu tipe 54 itu ada 64 unit, tetapi itu harus diakomodir. Dan itu kita akan mendapatkan tipe yang sama. Kemudian sertifikat yang sekarang ini tinggal 13 tahun akan dimulai dari nol lagi, diperbaharui namanya. Jadi akan berusia dan dapat diperpanjang lagi kurang lebih sekitar
25 tambah 20 lah, 45 tahunan benar. Dan itu tidak dipungut biaya sepeser pun juga dengan hunian yang baru. Itu yang kita inginkan, dan itu juga kita sudah diskusi sama masyarakat, sama Perumnas. Kemudian selama masa pembangunan, selama masa pembangunan ini akan dilakukan demolisi, karena ini akan menjadi proyek penataan lingkungan, bukan hanya penataan rumah susun saja, tapi penataan lingkungan. Itu pasti harus dibongkar. Warga diberi, kami minta warga diberi biaya hunian sementara. Selama ini belum jadi, itu kami minta untuk agar supaya kami diberi biaya hunian selama kami belum bisa kembali ke rumah kami. Berapa kira-kira, Pak? Ya pasangan. Oh, iya. Kalau kami mintanya sebesar mungkin, tapi kan perlu ada negosiasi sama Perumnas. Sampai saat ini menurut Bapak kooperatif gak pihak Perumnas dalam menyampaikan sosialisasinya, dalam menjalankan apa yang ditugaskannya seperti menata lingkungan dan rusun? Sampai saat ini menurut Bapak bagaimana? Kooperatif terbuka, sangat kooperatif dan sangat terbuka. Dan bagi Perumnas itu, karena kita masih punya haknya, jadi mereka juga tidak bisa semena-mena. Jadi mereka memahami betul bahwasanya harus, kalau memang warga tidak setuju, ya tidak bisa. Mereka harus mempunyai formula yang dari sisi misinya dia sebagai BUMN itu tidak tercederai, tetapi juga di sisi warga masyarakat kami yang masih punya hak juga jangan dirugikan. Itu mereka dalam konteks itu saya masih menilainya cukup akomodatif dan kooperatif. Tetapi ingat, 1280 pintu, ya tidak mungkin kita menyerahkan semua pendapat, pasti ada sebagainya suka dan tidak suka. Itulah nanti yang kemudian setelah kita lakukan sosialisasi skema yang akan dilakukan seandainya nanti terjadi revitalisasi, kemudian setelah masyarakat itu bisa mendengarkan, kemudian menilai, kemudian akhirnya dia mengatakan saya nggak setuju, tidak jalan, dan kemudian nggak bisa apa-apa. Berarti kalau misalkan maaf Pak, lebih banyak nggak setuju, berarti memang nggak jadi. Undang-undang mengatakan kalau tidak didukung minimal 60% warga, revitalisasi nggak jalan.